Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek pada mata kuliah Arsitektur Interface dengan tema Smart Campus Sistem Akademi Universitas. Proyek ini bertujuan merancang arsitektur interface untuk sistem akademi menggunakan TOGAF Framework dengan studi kasus di Universitas Cendekia Nusantara. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan dahulu agenda presentasi kita hari ini. Materi akan dibagi menjadi 7 bagian. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian TOGAF secara singkat. Kedua, latar belakang masalah. Ketiga, problem statement yang menjadi fokus proyek ini. Keempat, TOGAF framework yang diterapkan pada sistem akademik. Kelima, penjelasan pervase dalam metode ADM. Keenam, output hasil framework TOGAF. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kita mulai dari pengertian TOGAF. TOGAF adalah singkatan dari The Open Group Architecture Framework. Sederhananya, TOGAF adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk merancang, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola arsitektur interface sebuah organisasi. Ada 4 hal penting yang perlu diketahui tentang TOGAF. Pertama adalah TOGAF merupakan standar internasional yang sudah dikembangkan oleh The Open Group sejak tahun 1995, sehingga sudah terbukti dan diakui secara global. Kedua, pendekatannya bersifat holistik karena mencakup 4 domain arsitektur yang saling berkait. Ketiga, inti dari TOGAF adalah metode ADM atau Architecture Development Method yang bersifat iteratif atau berulang. Dan yang keempat, TOGAF dirancang khusus untuk menyelaraskan investasi TI dengan tujuan strategis organisasi. Selanjutnya mari kita lihat 4 domain arsitektur dalam TOGAF. Domain pertama adalah bisnis arsitektur yang berkaitan dengan arsitektur bisnis, tata kelola organisasi, dan proses bisnis utama. Domain kedua adalah arsitektur, menyangkut struktur logis dan fisik beserta sumber daya manajemen datanya. Domain ketiga adalah application arsitektur yang mencakup aplikasi-aplikasi yang digunakan organisasi, interaksinya dan hubungannya dengan proses bisnis. Dan domain keempat adalah teknologi arsitektur yang meliputi perangkat keras, jaringan, komunikasi, dan infrastruktur pendukung. Yang perlu digarisbawahi, keempat domain ini saling berkait atau terkait satu sama lain dan menjadi cetak biru utama dalam perencanaan interface arsitektur. Sekarang mari kita ke latar belakang masalah proyek ini. Di era digital saat ini, menurut perguruan tinggi, untuk bertransformasi menuju konsep smart campus, yaitu kampus yang memanfaatkan teknologi digital secara integrasi dari sebuah aspek layanan. Sistem akademi bisa dikatakan sebagai jantung operasional universitas, mulai dari penerimaan mahasiswa baru KRS, perkuliahan, hingga kelulusan. Semua tergantung pada sistem ini. Di Universitas Cendekia Nusantara sendiri, ada lebih 12.000 mahasiswa aktif dan 450 dosen serta staf akademi yang harus dilayani. Namun, seperti yang terjadi di banyak kampus, sistem akademi berkembang secara tambal sulam, tidak terintegrasi dan belum memiliki blueprint arsitektur yang utuh. Saat ini saja ada 7 sistem yang berdiri sendiri-sendiri. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan satu problem statement utama, yaitu bagaimana merancang interface arsitektur sistem akademi yang terintegrasi dan efisien dan siap mendukung konsep smart campus di Universitas Cendekia Nusantara. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami mengidentifikasi 4 masalah utama. Pertama, sistem silo, di mana aplikasi berdiri sendiri sehingga datanya tidak sinkron antara unit. Kedua, banyak proses akademis seperti KRS, presentasi, dan input nilai yang masih dilakukan secara manual.
Ketiga adalah pelaporan akademi yang tidak real time dan seringkali tidak akurat. Keempat, yang paling fundamental yaitu belum adanya blueprint arsitektur interface sebagai acuan pengembangan sistem. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, proyek ini menggunakan TOGAF Architecture Development Mode atau yang biasa disingkat ADM. Metode ini sendiri terdiri dari phase preliminary dari awal, kemudian 8 fase utama dari A sampai H. Pendekatannya bersifat iteratif, aktif. Setiap fase menghasilkan output yang spesifik dan dapat ditinjau ulang berdasarkan perubahan kebutuhan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Fidel. Waktu dan tempat saya persilakan. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Idalia Noviasari dengan NIM 19252271. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu TOGAF ADM untuk sistem akademik. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, proyek ini menggunakan TOGAF Architecture Development Method atau yang biasa disingkat ADM. Metode ini terdiri dari fase preliminary awal, kemudian 8 fase utama dari A sampai H. Pendekatannya bersifat iteratif, artinya setiap fase menghasilkan output yang spesifik dan dapat ditinjau ulang berdasarkan perubahan kebutuhan. Di sini beberapa fasenya ada 8. Yang pertama A. Vision, B. Business, C. Info Systems, D. Technology, E. Opportunities, F. Migration, G. Governance, dan H. Changement. Kemudian siklus TOGAF Architecture Development Method. Berikut adalah visualisasi klasik dari siklus TOGAF ADM yang banyak kita lihat di literatur. Di pusat lingkaran ada requirements management yang berfungsi sebagai acuan kebutuhan di setiap tahapnya. Lalu mengelilinginya ada 9 fase, dimulai dari preliminary di bagian atas yang berisi framework dan principles, lalu searah jarum jam. Di sini kita punya fase A yaitu architecture vision, B. Business Architecture, C. Information Systems, D. Technology Architecture, yang E. Opportunities dan Solutions, F. Migration Planning, G. Implementation, Governance, dan H. Architecture Change Management. Bentuknya yang melingkar ini menggambarkan bahwa proses arsitektur enterprise tidak selesai sekali jalan. Setelah fase H, kita bisa kembali ke awal untuk peninjauan dan perbaikan. Inilah yang membuat TOGAF bersifat hidup dan terus berkembang. Oke, selanjutnya, selain siklus ADM, TOGAF juga memiliki arsitektur content framework. Ini menggambarkan apa saja yang harus dihasilkan atau dideliver dari setiap fase. Di bagian paling atas ada arsitektur principles, requirements, and roadmap, dengan komponen seperti principle, constraint, exception, requirement, gap, work package, dan capability. Di tengah ada business architecture yang dibagi menjadi 3 subkategori. Motivation berisi driver, goal, objective, dan measure. Organization berisi organization unit, actor, role, dan location. Function berisi function, business service, contract, process, event, dan product. Lalu di bagian bawah ada 3 arsitektur teknis yang berjajar: data arsitektur, application arsitektur, dan teknologi arsitektur, masing-masing dengan komponen logical dan physical component. Selanjutnya fase preliminary. Kemudian kita masuk ke penjelasan setiap fase dalam ADM. Yang pertama adalah fase preliminary atau persiapan. Tujuannya mempersiapkan organisasi, tim, prinsip-prinsip arsitektur,
dan komitmen manajemen sebelum kita benar-benar mulai merancang arsitektur enterprise sistem akademik. Aktivitas utamanya ada 3, pembentukan arsitektur board, identifikasi stakeholder utama, dan penetapan TOGAF sebagai framework. Outputnya berupa arsitektur principles, dokumen yang berisi daftar prinsip seperti integrasi data, keamanan, interoperabilitas, skalabilitas, dan kemudian selain itu juga ada dokumen struktur tim beserta tanggung jawabnya. Kemudian arsitektur vision. Selanjutnya fase A, yaitu arsitektur vision. Di fase ini, merumuskan visi arsitektur yang jelas dan mendapatkan persetujuan dari seluruh stakeholder mengenai arah pengembangan sistem. Visi yang kami rumuskan adalah mewujudkan smart campus yang terintegrasi melalui sistem akademik digital yang efisien, real-time, dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Output dari fase ini ada 3, yaitu arsitektur vision document, stakeholder map, dan business goals dan drivers. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah fase C. Fase C ini sebenarnya terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah data arsitektur. Tujuannya merancang struktur data terpadu, atau yang biasa disebut single source of truth, yang menghubungkan seluruh entitas data akademik antar unit. Pada gambar terlihat ada satu basis data akademik terpadu di pusat. Dari sana terhubung ke 6 entitas data utama, data mahasiswa, dosen, mata kuliah, nilai, keuangan, dan perpustakaan. Dengan struktur seperti ini, tidak ada lagi data yang berulang atau tidak sinkron antar unit. Output fase ini berupa data entity model, data dictionary, dan data flow diagram. Bagian kedua dari fase C adalah application architecture. Di sini kami mengidentifikasi aplikasi apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis dan pengelolaan data akademik. Ada 6 aplikasi utama yang kami rancang. Siakat sebagai sistem inti, KRS online untuk pengisian rencana studi, e-presensi untuk pencatatan kehadiran digital, e-nilai untuk pengelolaan nilai dan transkrip, dashboard untuk pimpinan universitas, dan mobile apps untuk akses dari mahasiswa dan dosen. Outputnya berupa application portfolio katalog, application communication diagram, dan daftar integrasi antar aplikasi. Lalu fase D, yaitu teknologi arsitektur. Di sini kami merancang infrastruktur teknologi yang berlapis, agar sistem bisa berjalan andal, aman, dan scalable. Arsitekturnya terdiri dari 5 lapisan. Yang paling atas adalah presentation layer berupa web portal dan mobile app untuk mahasiswa, dosen, dan pimpinan. Di bawahnya integration layer dengan API gateway atau ISB sebagai penghubung antar modul. Lalu application layer yang berisi modul siakat, keuangan, dan perpustakaan. Lapisan berikutnya data layer berisi basis data akademik terpadu, dan yang paling bawah infrastruktur layer yang mencakup cloud server, jaringan kampus, IoT, dan firewall. Output fase ini berupa teknologi standar katalog, teknologi stack, dan infrastruktur diagram. Lalu fase E adalah opportunities and solutions. Di fase ini, kami melakukan gap analysis, yaitu membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi target. Dari grafik di samping terlihat di 5 area utama: proses akademik, integrasi data, infrastruktur TI, keamanan, dan smart campus IoT. Capability level saat ini adalah di level 1-2 saja, sedangkan target kami adalah level 4. Artinya, ada gap yang signifikan yang harus diatasi. Untuk menjembatani gap tersebut, kami merumuskan 3 paket solusi prioritas. Pertama, pengembangan siakat terintegrasi berbasis web dan mobile. Kedua, implementasi data warehouse dan dashboard BI. Dan ketiga, implementasi IoT untuk presensi dan akses gedung pintar. Lalu fase F adalah migration planning, di mana kami menyusun rencana implementasi secara bertahap dari arsitektur saat ini
menuju arsitektur target. Roadmap kami bagi menjadi 3 tahap. Jangka pendek antara 0 sampai 6 bulan, fokus pada hal-hal fundamental seperti integrasi data mahasiswa dan implementasi KRS online. Jangka menengah antara 6 sampai 12 bulan. Kami implementasikan presensi digital berbasis QR atau RFID serta dashboard akademik real time. Lalu untuk jangka panjang, lebih dari 12 bulan. Baru kami integrasikan modul keuangan dan perpustakaan, serta menerapkan IoT untuk Smart Campus secara penuh. Dengan pembagian seperti ini, transformasi bisa berjalan terkendali dan tidak membebani organisasi. Lalu fase G adalah Implementation Governance. Tujuannya, memastikan implementasi proyek arsitektur berjalan sesuai dengan blueprint dan standar yang telah ditetapkan. Ada 4 aktivitas utama dalam fase ini. Yang pertama, pembentukan tim proyek dan arsitektur board untuk mengawal kesesuaian implementasi. Kedua, arsitektur compliance review yang dilakukan berkala. Ketiga, monitoring vendor dan kontrak untuk pengawasan pihak ketiga. Dan keempat, pelaporan progres ke rektorat secara terjadwal agar transparansi terjaga. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Rian, dipersilakan. Fase H, Arsitektur Change Management. Fase terakhir adalah fase H, yaitu Arsitektur Change Management. Tujuannya mengelola perubahan arsitektur agar tetap relevan dengan dinamika kebutuhan bisnis dan perkembangan teknologi. Mekanismenya ada 3. Pertama, change request, mekanisme formal untuk mengajukan perubahan kebutuhan baru. Kedua, evaluasi berkala, tinjauan arsitektur dilakukan minimal 1 kali setahun. Dan ketiga, penyesuaian regulasi, update arsitektur mengikuti regulasi dan teknologi terbaru. Dari sini terbentuk siklus continuous improvement di mana arsitektur terus disesuaikan agar selalu relevan dengan kebutuhan kampus yang berkembang. Output hasil framework. Setelah menjalankan seluruh fase TOGAF EDM, proyek ini menghasilkan 6 output utama yang menjadi blueprint lengkap untuk Smart Campus sistem akademik. Pertama, arsitektur vision, visi dan sasaran arsitektur yang sudah disepakati seluruh stakeholder. Kedua, bisnis arsitektur berupa dokumentasi proses bisnis akademik end-to-end. Ketiga, data arsitektur berupa model data terpadu yang menjadi single source of truth. Keempat, application arsitektur berupa portofolio aplikasi yang terintegrasi. Kelima, teknologi arsitektur berupa arsitektur teknologi berlapis dan scalable. Dan keenam, migration roadmap yang berisi rencana implementasi bertahap. Keenam output ini menjadi cetak biru yang lengkap dan dapat digunakan sebagai acuan jangka panjang. Manfaat yang dihasilkan dari penerapan blueprint ini ada 4 hal utama. Pertama, efisiensi administrasi, proses KRS, presensi, dan nilai bisa berjalan jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Kedua, data terintegrasi, hanya ada satu sumber data yang akurat dan konsisten antar unit. Ketiga, dashboard real time yang mendukung pengambilan keputusan strategis pimpinan secara berbasis data. Dan keempat, Smart Campus ready, universitas siap berkembang dengan teknologi IoT dan mobile di masa depan. Kesimpulan, sebagai penutup kami bisa simpulkan 4 poin utama di presentasi ini. Pertama, TOGAF Framework memberikan pendekatan yang sistematis dan terstruktur untuk merancang enterprise arsitektur sistem akademik Smart Campus, mulai dari visi hingga tata kelola implementasi. Kedua, penerapan TOGAF EDM berhasil menjawab problem statement dengan menghasilkan blueprint pada 4 domain arsitektur, bisnis, data, application, dan teknologi. Ketiga, output framework berupa cetak biru arsitektur yang lengkap menjadi acuan jangka panjang bagi universitas dalam mengembangkan sistem akademik yang terintegrasi. Dan keempat, roadmap implementasi yang bertahap memastikan transformasi menuju Smart Campus berjalan terkendali, terukur,
dan selaras dengan strategi universitas. Terima kasih. Demikian presentasi proyek Smart Campus Sistem Akademik dengan TOGAF Framework yang dapat saya sampaikan. Saya berharap proyek ini bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana TOGAF dapat diterapkan dalam konteks transformasi digital perguruan tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya membuka sesi pertanyaan dan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.